Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya mengikuti pembelajaran jarak jauh di SMP Negeri 20 Surakarta. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti pelajaran prakarya. Di sini Bu Maya akan menyampaikan materi kita di bab pengolahan serealia kacang-kacangan dan umbi pada subbab yang terakhir ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penyajian dan pengemasan dari hasil pengolahan makanan. Oke, anak-anak, ketika seseorang mau memilih atau membeli suatu makanan, pasti ada alasan-alasan tertentu ya. Jadi ada sesuatu hal yang membuat mereka tertarik. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen untuk memilih atau membeli makanan. Nah, bisa kalian lihat. Yang pertama, mungkin seseorang tertarik karena cara penyajian makanannya, kemudian karena cita rasa makanannya, kemudian warna dan tekstur atau bentuk makanannya, kemudian yang keempat adalah alat atau kemasan dari sajian makanannya. Jadi ada 4 faktor ini yang mempengaruhi konsumen untuk memilih atau membeli suatu makanan. Kita akan kupas satu persatu pada bab ini. Oke? Yang pertama, cara penyajian makanan harus memenuhi prinsip higienitas dan sanitasi. Nah, yang dimaksud dengan higienitas dan sanitasi ini, jadi makanan tersebut harus memiliki beberapa prinsip. Nah, bisa kalian lihat ya. Yang pertama adalah prinsip wadah. Prinsip wadah itu adalah makanan yang kita sajikan itu harus ditempatkan dalam suatu wadah yang terpisah, ya, terpisah. Kemudian diusahakan ada tutupnya. Nah, itu akan memberikan kesan bahwa makanan tersebut higienis ya. Kemudian yang kedua adalah prinsip kadar air. Nah, prinsip kadar air. Prinsip kadar air ini, makanan yang mengandung kadar air yang tinggi atau berkuah itu diletakkan pada wadah tersendiri. Bu Maya kasih contoh ya, misalnya bubur bubur tumpang misalnya. Nah, karena sambal tumpangnya itu mengandung kadar air yang tinggi, sebaiknya ketika menyajikan itu antara bubur dan sambal tumpangnya itu dipisah ya. Oke, berikutnya prinsip bahan makanan dapat dimakan. Nah, prinsip ini bahan makanannya harus bahan makanan yang benar-benar bisa dimakan atau tidak berbahaya. Jadi tidak terlalu banyak pengawet, tidak terlalu banyak pewarna. Nah, ini harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga adalah prinsip panas. Nah, prinsip panas ini maksudnya ketika menyajikan makanan itu ada yang memang makanan itu bisa dikonsumsi ketika dalam keadaan panas dan akan lebih enak ketika disajikan dalam keadaan panas, misalnya sup. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip alat bersih. Nah, prinsip alat bersih ini peralatan yang digunakan seperti digunakan untuk menyajikan ya. Misalnya piring, dus, gelas, mangkuk dan sebagainya itu harus bersih. Nah, jadi higienis gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah prinsip penanganan makanan. Prinsip penanganan makanan ini maksudnya adalah dalam menyajikan makanan itu sebaiknya tidak ada kontak langsung dengan tangan kita. Makanya kadang menggunakan sarung tangan plastik ya ketika kita menyajikan. Oke, nah ini cara penyajiannya yang pertama ya. Yang berikutnya, seseorang itu akan tertarik untuk memilih atau membeli suatu makanan itu ketika ada cita rasa yang menarik dari situ. Nah, jadi ada cita rasanya. Nah, cita rasa ini ada beberapa fungsi fisiologis ya yang diberikan kepada setiap rasa. Contohnya rasa manis. Nah, rasa manis ini biasanya dia mengandung glukosa, sukrosa, fruktosa, semacam itu ya. Jadi menandakan bahwa produk tersebut memberikan energi
ya, karena glukosa ya, mengandung gula, jadi akan memberikan energi. Kemudian rasa asam ini ditimbulkan oleh asam sitrat, asam laktat, asam asetat, dan mungkin asam-asam yang lainnya. Nah, biasanya untuk rasa asam ini menunjukkan bahwa makanan mengalami fermentasi ya, atau bahkan kadang-kadang kalau sudah basi maka rasa asam akan muncul. Kemudian yang ketiga, rasa asin. Nah, rasa asin ini disebabkan karena di situ ada kandungan sodium kloridanya, ada garamnya di situ. Nah, rasa asin ini menunjukkan bahwa perlu adanya keseimbangan ya. Kemudian yang keempat adalah rasa pahit. Nah, rasa pahit ini dia mengandung komponen alkaloid, naringenin dan kafein. Nah, rasa pahit ini biasanya ditimbulkan oleh zat-zat ini. Nah, rasa pahit ini menandakan kemungkinan adanya toksin atau racun, tapi belum tentu semuanya yang pahit mengandung racun ya. Misalnya kadang ada kopi yang terasa pahit kayak gitu ya. Oke. Baiklah, kemudian berikutnya yang membuat seseorang tertarik itu adalah karena alat penyajiannya. Bagaimana alatnya? Nah, alat penyajiannya ini bisa beberapa macam ya. Jadi yang pertama, alat penyajian tradisional. Nah, ini Humaya kasih contoh bagaimana menyajikan secara tradisional. Misalnya ini ya, nasi tumpeng. Nasi tumpeng disajikan, kemudian di bawah sama di pinggir-pinggirnya diberi daun pisang yang diberi hiasan. Nah, ini alat penyajian yang tradisional. Kemudian yang kedua ini contohnya nasi berkat. Nah, nasi berkat itu biasanya alat penyajiannya dikemas dengan menggunakan daun jati. Ini secara tradisional, kadang menarik karena memberikan kesan yang alami. Oke, kemudian yang kedua, alat penyajian yang modern. Bisa kita lihat ini ya, nasi box. Nah, ini menggunakan box atau dus yang terbuat dari kertas. Kemudian yang kedua, penyajian dengan menggunakan piring saji ya, piring saji. Jadi nasi disajikan dalam bentuk piring saji. Nah, ini kan cukup menarik. Nah, penyajian yang semacam ini termasuk modern ya, karena menggunakan piring. Kemudian sambalnya dapat pada sendiri juga. Oke, berikutnya kemasan yang bersifat tradisional. Nah, misalnya ini ya, makanan lepet. Nah, ini lepet jagung. Jadi dia menggunakan pembungkusnya atau kemasannya menggunakan kulit jagung. Ini cukup menarik ya, berkesan alami. Kemudian pembuatan ketupat itu menggunakan janur atau daun kelapa yang masih muda. Nah, ini juga cukup menarik juga. Berikutnya kemasan modern. Nah, untuk kemasan modern, mau ya contohkan french fries ya, ini ya. Jadi kentang goreng, kentang crispy yang dibungkus, kemasannya berupa paper bag ya, jadi menggunakan kertas. Kemudian ada juga menggunakan plastik. Nah, edamame dikemas dalam bentuk plastik. Nah, ini memberikan kesan yang lebih awet gitu ya, modern. Kemudian yang berikutnya adalah penyajian dan kemasan yang dimodifikasi. Nah, ini contohnya. Jadi penyajiannya selain menggunakan mangkuk juga dilapisi dengan daun pisang. Nah, kemudian yang ini juga sama. Jadi alat penyajiannya terbuat dari kayu, kemudian di atasnya diberi mika ya, untuk keamanan. Oke. Nah, anak-anak, materi kita cukup sekian. Jadi materi bab pengolahan serealia, kacang-kacangan dan umbi sudah selesai. Humaya ingatkan kembali untuk anak-anak yang belum mengumpulkan tugas kemarin melakukan praktek pengolahan membuat nasi goreng, silahkan segera dikerjakan, kemudian fotonya dikirimkan ke form
Google yang kemarin Google Form yang Bumaya share kemarin, sehingga kalian akan mendapatkan nilai praktek itu ya. Kemudian satu lagi, yang belum ikut ulangan silahkan bisa mengikuti ulangan susulan. Oke anak-anak, selamat belajar. Bumaya harapkan kalian tetap stay at home, stay healthy, kemudian tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.